Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang analisis kadar pati menggunakan metode Love Scroll. Yang beranggota saya sendiri Syaza Salsabila, ada Sri Wahyuni, dan Dwi Meisya Brutu. Pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak memiliki bau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam jangka panjang. Pati tanaman mangga hanya terdapat pada buah mangga yang hijau atau belum masak. Bagian buah mangga yang hijau atau belum masak ini mengandung cadangan makanan, terutama pati. Dalam 100 gram bahan buah mangga, mengandung karbohidrat sebesar 68,5 gram. Metode yang biasa digunakan untuk menentukan kadar pati pada buah mangga muda adalah metode Love Scroll. Prinsip metode ini adalah iodometri, di mana proses iodometri adalah proses titrasi terhadap iodium bebas dalam larutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Metode Love Scroll dapat dimodifikasi untuk menentukan kadar pati dalam suatu sampel. Pati dihidrolisis menjadi glukosa dengan asam klorida, dan glukosa yang dihasilkan kemudian diukur dengan metode Love Scroll. Alat yang dipersiapkan pada metode ini yaitu pisau parut mili, Erlenmeyer, neraca analitik, pipet tetes, buret, pipet mor, lumpang dan stramper, ayakan nomor 100, oven cawan, desikator, mikroskop listrik, labu takar 100 mili, kaca objek, cover gelas, dan kertas pH. Sedangkan bahan yang digunakan pada metode kali ini yaitu buah mangga muda, NaBisulfit 1%, Aquades etanol 70%, Kl etanol 90%, iodium indikator PP H2SO4 25%, NaOH 0,1N, NaOH 25%, CuSO4 5H2O, Pa, sodium murni Na2CO3, asam sitrat, kalium iodida 20%, Na2S2O3, Kl 20%, parafin cair, indikator pati, kertas saring, kertas pH universal. Pada pembuatan larutan Love Scroll, disediakan sebanyak 20 gram CuSO4 5H2O dilarutkan 100 mili air, 50 gram asam sitrat dilarutkan sebanyak 50 mili air, dan 388 gram soda murni. Dilarutkan dalam 300-400 mili air mendidih. Larutan asam sitrat dituangkan dalam larutan soda sambil dikocok hati-hati. Selanjutnya ditambahkan larutan CuSO4. Sesudah didinginkan, ditambahkan air sampai 1 liter. Bila terjadi kekeruhan, didiamkan kemudian disaring. Persiapan sampel. Disediakan sampel sebanyak 0,1 gram dan dalam Erlenmeyer 250 mili. Dan ditambahkan 50 mili Aquades dan 5 mili HCl 25%. Kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah didinginkan, suspensi dinetralkan dengan NaOH 25% sampai pH-nya 7. Dipindahkan secara kuantitatif dalam labu takar 100 mili, kemudian tepatkan sampai tanda tera
dengan air destilata. Larutan ini kemudian disaring kembali dengan kertas saring. Analisis sampel. Sebanyak 20 ml filtrat dari persiapan sampel ditambah 20 ml larutan Lufscroll dalam Erlenmeyer. Dibuat pula pelarutan blanko yaitu 25 ml larutan Lufscroll dengan 20 ml Aquades. Erlenmeyer dihubungkan dengan pendingin balik kemudian dididihkan. Pendidih larutan dipertahankan selama 10 menit, selanjutnya cepat-cepat didinginkan dan ditambahkan 15 ml Kl 20%. Dengan hati-hati ditambahkan 20 ml H2SO4 25%. Lalu ditutup dan diletakkan di tempat gelap selama 30 menit. Iodium yang dibebaskan dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N. Kemudian indikator pati sebanyak 2-3 mili. Untuk memperjelas perubahan warna pada akhir titrasi, maka sebaiknya pati diberikan pada saat titrasi sampai akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi Mesya. Untuk perhitungan kadar pati dapat dihitung dengan rumus kadar pati atau persen BB sama dengan miligram glukosa dikali Fp. Fp sendiri adalah faktor pengencer dikali dengan 0,9 per sampel dikali 100% miligram. Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil buah mangga mengandung pati, di mana proses yang dilakukan pada 1000 gram sampel buah mangga muda diperoleh pati sebanyak 50,21 gram dengan rendemen sebesar 5,021%. Kadar gula produksi total dalam 100 mg pati buah mangga yaitu sebesar 65,67%. Dan bentuk pati bulat dengan bulir-bulir tidak rapat. Ini adalah sumber yang kami dapatkan untuk membuat tugas ini. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.